Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Purworejo, Ibu Vera Irawati. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Purworejo. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala SD Negeri Purworejo beserta teman-teman rekan sejawat SD Negeri Purworejo yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Di sini saya melaksanakan diseminasi sebagai tugas saya di calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya di sini kita berusaha untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif di sini saya awali dari di kelas saya sendiri. Kemudian nanti mungkin di sini saya menyampaikan sebuah pengalaman dan penerapan yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Perkenalkan di sini Bapak Abdul Halim MPD sebagai pengajar praktik di CGP Angkatan 9 saya. Ibu Nini Hidayati MPD sebagai fasilitator dan Ibu Vera Irawati SPD Kepala Sekolah sebagai pendukung saya sebagai CGP dan saya sendiri Alvin Febrian. Di sini kita dituntut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah diketahui bahwasanya profil pelajar Pancasila memiliki 7 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kompetensi lulusan yang ingin dicapai yaitu guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan dasar belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kemarin telah kami seminarkan bahwa visi sekolah sudah berpihak kepada anak didik dan sudah menuju kepada profil pelajar Pancasila. Di sini konsep utama modul 1.4 budaya positif yang akan kami sampaikan yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip perkawinan berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah diketahui tadi bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Makna disiplin perlu diketahui untuk disiplin positif itu hanya dulu itu namanya peraturan, karena dengan adanya paradigma baru ini dirubah menjadi kalimat positif. Yang kalimat positif itu nanti
sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu awalnya dari kesepakatan kelas antara anak-anak yang telah dibuat anak-anak dengan bapak ibu guru. Jadi anak-anak itu nanti sadar dengan dirinya sendiri dan apa yang dilaksanakan itu telah melanggar keyakinan atau tidak. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang sudah diketahui tadi yaitu beriman, bertakwa, dan seterusnya sampai kreatif dalam rangka untuk mewujudkan dan menciptakan lingkungan yang positif. Maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Dalam penerapan nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin yang tumbuh dari motivasi internal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Motivasi perilaku manusia. Sebuah motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah ini ya, motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Intrinsik yang berasal dari luar dan intrinsik itu yang kuat ada di dalam diri kita sendiri. Diana Gosen dalam bukunya Leadership School Disiplin menyatakan 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini yaitu motivasi eksternal. Anak-anak itu nanti takut, oh aku nanti tidak bawa topi dapat hukuman. Nah itu karena dia ada motivasi dari eksternal, bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Kalau di sini kita diarahkan untuk anak-anak itu menyadari dan menumbuhkan motivasi internal sejak dini. Karena kalau sudah mempunyai motivasi internal dari dirinya sendiri, nah itu nanti anak-anak mulai tersadar dan mulai bisa mengembangkan dirinya sendiri. Ingin bagaimana dianya itu sudah ada gambaran dalam dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah itu juga merupakan eksternal ya. Kalau nanti disuruh anak-anak tolong berikan minum, nah itu nanti dapat upah atau dapat uang, itu juga merupakan imbalan untuk menghargai dirinya sendiri. Nah di sini untuk menghargai dirinya sendiri itu termasuk motivasi internal, tujuan dengan diadakannya disiplin positif. Saya contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya murid mengerjakan PR karena dia sadar bahwa itu sebuah tanggung jawab dan tugasnya. Di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu lebih erat dengan peraturan. Kalau konsekuensi itu lebih keyakinan dan kesepakatan. Karena anak-anak itu sebelum melakukan membuat keyakinan itu nanti sudah ada konsekuensinya. Jadi kalau anak itu melanggar, anak sudah paham bahwa kalau dia melanggar berarti mendapat konsekuensi. Kalau hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan dan murid merasa takut, memaksa murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri. Nah, itu sebuah konsep diri yang buruk. Namun hukuman dan konsekuensi masih bersifat eksternal. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini karakter lebih kuat itu karena anak sudah menyadari, oh ini salahku. Dan anak itu diajak untuk menemukan sebuah solusi dari masalah yang sudah dilakukan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Perbedaan contoh kasus tidak mengerjakan PR. Hukuman yaitu guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Itu merupakan hukuman. Kita mungkin masih seperti itu ya Bapak Ibu guru, tapi makanya kita ini dituntut untuk belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Kenapa adanya kurikulum merdeka? Apa yang dimerdekakan? Itu kan masih sebuah tanda tanya ya. Jadi di sini tuh kita semuanya belajar. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nah, itu karena kan sudah disepakati. Jadi nanti kalau tidak mengerjakan PR pada saat istirahat. Jadi anak itu tetap melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengerjakan PR. Restitusi, guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR. Jadi di sini di restitusi itu sebuah dialog antara guru dan murid, tidak langsung memberikan judgement atau memberikan pernyataan anak ini kok tidak mengerjakan PR, tapi lebih ke menanyai alasannya kenapa begitu dan kenapa melanggar. Dihukum oleh penghargaan, yaitu memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh ini perlu diketahui ya Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama atau terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, penghargaan merusak hukuman. Jika anak diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa ini adalah sebenarnya sebuah ini yang sudah kita lakukan, tapi ternyata ini ilmunya itu tidak kurang baik untuk dilakukan, karena sebuah penghargaan yaitu nanti temannya ada yang iri. Padahal kalau menurut kita itu kan untuk membangkitkan semangat temannya yang lain agar bisa seperti temannya yang berprestasi begitu ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah atau penghargaan. Karena fokus utama adalah memperoleh penghargaan, bukan mendapat hasil yang terbaik. Yang kelima, penghargaan penghukum. Penghargaan penghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, contohnya sistem ranking. Anak yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang keenam, penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengeksplor pencapaiannya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas 4, datang tepat waktu, angkat tangan saat sebelum berbicara,
Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Jadi tadi sudah saya singgung ya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Itu sebuah peraturan yang sudah tertulis untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan untuk penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu merupakan peraturan kesehatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar suku, negara, bahasa maupun agama. Walaupun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan dibalik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Nah, ini ya Bapak Ibu. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pertanyaan-pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa dibuat itu ya Bapak Ibu sesuai dengan kondisi kelas.
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan sebenarnya, karena mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia memerlukan keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan hidup. Jika salah satu dari murid atau manusia tidak mendapatkan kebutuhan dasar ini, maka nanti akan terjadi sebuah yang dinamakan kemudian itu semua perilaku memiliki tujuan. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini untuk bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai guru ini bisa menjadi 5 posisi kontrol. Hanya di mana kita menjadi posisi kontrol di sini? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menetapkan posisi penghukum akan selalu berkata, kamu selalu salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu murid merasa selalu disalahkan. Ciri-cirinya yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh, dan mata melotot. Nah, itu sebuah penghukum ya. Dampaknya murid akan marah, kecewa, dan menimbulkan dendam atau membenci guru. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata yang sering diucapkan adalah, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ciri-ciri dan dampak membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus atau sedih. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang sikap ini lebih berbahaya daripada penghukum. 3. Posisi kontrol atau sebagai teman ya. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ciri-ciri dan dampak posisi kontrol teman. Ciri-ciri nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu sebuah dampak positif. Dan dampak negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturan
satu peraturan sekolah. Posisi manajer yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali pada posisi teman dan pemantau. Mungkin dari kelima posisi kontrol yang lebih baik dan memiliki nilai kebajikan universal yaitu kita sebagai posisi kontrol manajer ya Bapak Guru. Karena di posisi manajer ini sudah ada masuk posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau. Jadi murid itu ada juga diajak berteman tapi tetap dipantau. Jadi tidak dilihat sebagai teman karena tadi nanti anak-anak itu kadang bergantung kepada kita yang sudah terlalu dianggap menjadi teman. Jadi posisi yang baik kita yaitu sebagai manajer, menjadi teman dan pemantau. Yang keempat, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, nah ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada 3 tahapan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapannya sudah ini adalah praktek saya pada saat melakukan segitiga restitusi. Tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah salah satu contoh penerapan dalam segitiga restitusi yang telah saya lakukan dengan siswa saya. Di sini membuat 2 kasus. Yang pertama yaitu kasus anak sedang mencontek temannya saat ulangan. Nah, di sini saya menggiring anak agar anak menyadari apa yang telah dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri.
supaya Mbak Tari tidak mencontek lagi. Nah, coba saya cerita kenapa Mbak Tari mencontek. Alasannya apa? Tadi malam saya tidak belajar, Bu. Oh, tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan, nonton TV atau tidur? Mainan, Bu. Mbak Tari sekarang tahu ya, kalau Mbak Tari tidak belajar, Mbak Tari tidak bisa mengerjakan soal ulangan, betul? Betul. Mbak Tari masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Masih ingat, Bu? Iya, apa coba? Harus jujur. Harus bertindak jujur. Iya. Mbak Tari, perbuatan sifat jujur itu perlu nggak dalam diri kita? Perlu, Bu. Baik nggak untuk diri kita? Baik. Oke, baik ya. Nah, kalau Mbak Tari sudah tahu, kira-kira Mbak Tari apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki tadi? Belajar. Iya, belajar. Kemudian Dijawab semampunya. dijawab semampunya. Kemudian Berdoa kepada Allah. berdoa kepada Allah. Baik. Nah, kalau Mbak Tari sudah tahu apa yang harus dilakukan, Mbak Tari kapan mau memulai apa yang sudah Mbak Tari katakan tadi? Ya, kapan? Hari ini, Bu. Mulai hari ini. Berarti mulai hari ini Mbak Tari akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi. Belajar. Ya, belajar, dijawab semampunya, berdoa kepada Allah. Oke, nah terima kasih Mbak Tari. Semoga Mbak Tari bisa lebih baik. Bu Alvin yakin kalau Mbak Tari bisa lebih baik dan menjadi anak solehah serta kebanggaan orang tua. Terus juga siap untuk jadi lebih baik. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang diajak Bu Alvin praktek segitiga restitusi. Saya diajak menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih. Oh iya, ada apa ini? Tadi Mbak Azza datangnya terlambat, jadi tidak piket. Oh, Mbak Azza tidak tiket, datangnya terlambat ya. Harusnya Mbak Azza tiket sama siapa hari ini? Mas Ikam, iya. Nanti Bu Alvin bilang sama Mbak Aya ya, biar besok tiket. Ya, baik, terima kasih. Mbak Azza, tadi berangkat jam berapa? Jam 7. Ayo ikut Bu Alvin sebentar ya. Mbak Azza tahu nggak kenapa dipanggil Bu Alvin ke sini? Tidak tahu, Bu. Tadi Bu Alvin mendapatkan laporan dari teman-teman kalau Mbak Azza datangnya terlambat. Iya, Bu, tadi saya datangnya terlambat. Tadi Mbak Azza juga tidak piket kelas ya? Iya, Bu. Nah, menurut Mbak Azza datang terlambat dan tidak melaksanakan piket kelas, apakah perbuatan yang salah? Iya, Bu, datang terlambat dan tidak piket kelas adalah perbuatan yang salah. Nah, baiklah. Berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Bu Alvin dulu juga pernah melakukan kesalahan. Di sini Bu Alvin tidak mencari siapa yang salah, tapi mari kita mencari solusi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Iya, Bu. Mbak Azza pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Iya, Bu, tadi karena saya bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Kok bisa bangun kesiangan? Kenapa? Karena tadi kelas subuh saya tidur lagi. Gitu ya. Sekarang Mbak Azza sudah tahu ya kalau kalau Mbak Azza itu habis sholat subuh tidur lagi terus datang ke sekolahnya terlambat dan tidak bisa melaksanakan
Bagaimana coba bunyinya? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus melaksanakan tiket kelas. Oke. Nah, sekarang apa yang harus Mbak Aya lakukan agar bisa melaksanakan keyakinan kelas? Saya berjanji tidak akan Tidak datang terlambat lagi. Berarti Mbak Aza tadi kan datang terlambat itu karena setelah sholat subuh Mbak Aza tidur lagi ya. Berarti sekarang harus bagaimana? Baiklah, Mbak Aza sudah berjanji ya tidak akan mengulangnya kembali. Mbak Aza akan memperbaikinya ya. Bu Andin janji kalau Mbak Aza bisa. Oke? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang diajak Bu Alvin praktek segitiga restitusi. Saya diajak menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak Ibu ya, itu adalah sebuah praktek dari saya pada membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Walaupun di sini saya akan menanyakan karena ini juga barusan apa yang saya alami. Di sini untuk mengkondisikan suatu siswa, ya kalau sesuai dengan paparan yang tadi, di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Ada 5 posisi kontrol di sini. Saya pribadi di antara 5 kontrol ini yang biasanya yang saya lakukan adalah 1 penghukum, kemudian yang kelima adalah manajer. Tetapi di sini yang saya tanyakan, saya selalu di sisi lain saya itu memberikan hukuman kepada anak yang tujuan saya adalah agar nanti anak tersebut itu memiliki efek jerah. Kemudian yang kedua adalah bersifat manajer. Selain menghukum, saya itu selalu mencoba untuk selalu mendekati kepada siswa-siswa saya. Yang tujuan saya adalah agar anak-anak tersebut itu merasa dekat dengan saya. Kemudian pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu juga siswa akan merasa senang karena kedekatan kita antara seorang guru dengan siswa tersebut terjalin dengan baik. Tetapi di sini kadang-kadang ada siswa kita itu yang malah menyalahkan posisi saya. Maksud saya begini, di kedekatan saya dengan siswa tersebut itu ada salah satu siswa dari saya itu malah melunjak. Maksudnya melunjak itu seperti apa? Saya selalu istilahnya itu selalu diminta terus, baik itu dari segi jajan, kemudian uang seperti itu. Padahal mohon maaf, selama ini saya mengajar ya, di beberapa lembaga baru 1 kali itu kejadian seperti itu. Nah, terus sekarang kalau menurut panjenengan
apa yang harus selalu saya lakukan untuk menangani siswa-siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar. Pak Umar tadi sebagai seorang guru telah menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan manajer gitu ya. Nah, mungkin di sini manajer tadi kan lebih ke kita itu sebagai teman, dan kadang sebagai teman itu tidak selalu positif karena ada positif dan negatifnya. Yang negatifnya itu tadi anak-anak itu merasa tergantungan. Nah, karena tergantungan sudah dijadikan sebagai teman. Jadi di situ karena di manajer ada posisi sebagai pemantau. Nah, itu diterapkan untuk memantau anak, untuk mengawasi dan memberikan bimbingan bahwa di sini ada mana-mana yang harus boleh atau harus ada batasan sebagai seorang guru dan sebagai seorang teman. Kenapa itu sehingga dijadikan sebuah manajer? Kenapa tidak hanya diambil sebagai teman? Kenapa tidak hanya sebagai pemantau? Nah, itu sudah di merger untuk menjadi posisi kontrol manager. Nah, mungkin untuk yang pertama Pak ya sebagai penghukum itu kita lebih ke konsekuensi, untuk merubah ke konsekuensi. Jadi misalnya dalam pembelajaran PJOK sebelum melanjutkan untuk pembelajaran itu ada sebuah kesepakatan apa yang harus dilakukan. Nah, nanti jika melanggar maka ada konsekuensi. Makanya kenapa sebuah keyakinan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang seharusnya nanti menjadi sebuah kebudayaan positif di sekolah dan bisa diterapkan bersama, itu sebuah berkesinambungan ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di kelas 4, tidak hanya di kelas 1. Kalau misalnya untuk keyakinan kelas bahwa memakai topi saat upacara itu harus gitu ya, itu sudah merupakan kebudayaan positif sekolah, sudah tidak menjadi peraturan karena itu sudah diganti namanya. Jadi mungkin ini adalah sebuah contoh keyakinan kelas 4 dan mungkin bisa diterapkan di kelas-kelas Bapak Ibu. Ini adalah catatan dari anak-anak sendiri. Apa yang diyakini nanti anak-anak itu diberikan dua tulisan, terserah mau apa. Nanti kalau ada tulisan yang sama itu diambil satu dan disampaikan kepada anak-anak. Misalnya makan saat pelajaran, nah boleh apa tidaknya anak-anak gitu ya, nanti disampaikan. Kalau memang itu tidak disepakati berarti tidak disepakati. Jadi harus menjadi kesepakatan. Memang itu harus ditumbuhkan sejak dini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Memang benar Bapak Ibu guru ya, bahwa motivasi intrinsik itu sangat kuat dari dirinya sendiri. Bahkan orang-orang di luar sana, saya, dengan semua dan orang tuanya semua itu hanya bisa memberikan motivasi eksternal. Memang itu penting, tapi bagaimana cara membuka celah-celah agar anak itu mempunyai motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Mungkin begitu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Dari teman-teman yang lain, demikian dari saya, dan saya harap Bu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bu Abi. Semoga yang dipaparkan tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat melaksanakan untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita menuju yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya
Ibu Kepala Sekolah sebagai pendukung CGP saya dan rekan-rekan sejawat saya SD Negeri Bukoharjo yang telah menyempatkan waktunya dan atas dukungannya. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.